Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, di video kali ini saya bakal coba ngasih pilihan nih untuk kalian yang masih pengen bingung pilih kedua HP ini, yaitu Poco M3 Pro 5G dengan Realme 8 5G. Soalnya kedua HP ini menggunakan chipset yang sama, yaitu Dimensity 700. Bahkan spesifikasinya pun juga hampir sama dari kedua HP ini, dan harganya pun juga dari kedua HP ini nggak jauh berbeda. So mungkin video ini bisa jadi jawaban untuk kalian yang bingung pengen pilih kedua HP ini. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Yang pertama kita bahas dari masalah harganya dulu aja dari kedua HP ini. Nah, di sini Poco M3 Pro 5G punya dua varian, yaitu varian 4x64. Nah, untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga 2,6 jutaan kembali 1000. Terus juga yang varian satu lagi yaitu 6x128. Untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga 2,9 jutaan kembali 1000 ya guys. Nah, terus juga di sini Realme 8 5G cuma punya satu varian aja, yaitu varian 8x128. Untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga 3,2 jutaan kembali 1000 ya guys. Jadi untuk masalah selisih harga dari kedua HP ini nggak terlalu jauh banget ya guys, cuman beda sekitaran 200 sampai 300 ribuan aja. Lalu selanjutnya kita bahas untuk masalah desain dan build quality dari kedua HP ini. Nah, untuk masalah desainnya dari kedua HP ini sebenarnya cukup bagus menurut saya ya. Di sini kedua HP ini memiliki desain ciri khas masing-masing. Di sini Poco M3 Pro 5G membawa desain yang berbeda dengan HP mid-range lainnya, dan Realme 8 5G menurut saya desainnya bagus sih, cuman ini agak sedikit pasaran aja. Tapi overall kedua HP ini untuk masalah desainnya sama-sama oke kok kalau menurut saya. Cuman yang gak saya suka adalah masalah desain kameranya si Realme 8 5G. Di sini kalau misalnya kalian lihat Realme 8 5G itu seperti gimmick sedikit ya untuk masalah kameranya, yang menurut saya ini bisa menjadi nilai kurang dari Realme 8 5G. Lalu untuk build quality-nya kedua HP ini sama-sama menggunakan desain polikarbonat alias plastik. Untuk framenya pun juga sama-sama plastik ya guys. Dan untuk teksturnya kedua HP ini sama-sama glossy, yang dimana gampang banget ninggalin bekas sidik jari ya guys. Lalu yang berbeda dari kedua HP ini adalah masalah perbedaan port-portnya aja ya. Di sini di bagian sisi kanan di Poco M3 Pro 5G ada tombol volume up and down dan juga ada tombol power. Lalu Realme 8 5G cuma ada tombol power aja. Di bagian atas si Poco M3 Pro 5G ada jack 3,5 mm dan juga ada lubang IR blaster. Lalu di sisi kiri si Poco M3 Pro 5G di sini ada slot SIM card ya, yang cuma bisa dual SIM aja. Lalu Realme 8 5G di bagian sisi kirinya di sini ada tombol volume up and down dan juga ada slot SIM card yang bisa dual SIM dan satu SD card. Nah, terus juga di bagian bawah si Poco M3 Pro 5G di sini ada lubang USB Type-C, terus juga ada lubang speaker dan juga ada lubang antena. Lalu Realme 8 5G di sini ada lubang antena, ada lubang jack 3,5 mm, ada lubang USB Type-C dan juga ada lubang speaker. Lalu untuk bobotnya sendiri kalau menurut saya ya paling ringan tuh si Realme 8 5G. Di sini untuk bobotnya bener-bener ringan banget ya guys, dan menurut saya sih sangat enak lah di teng-teng-teng-teng. Cuman si Poco M3 Pro 5G di sini juga ringan sih kalau menurut saya, dan nggak terlalu berat banget ya. Perbedaannya cuma sekitaran 10 sampai 20 gram aja guys dari kedua HP ini. Lalu fitur unggulan dari kedua HP ini sama-sama memiliki fitur NFC ya. Jadi menurut saya ini sangat berguna banget nih, apalagi di kondisi seperti ini ya guys, yaitu pandemi COVID-19. Lalu kita pindah ke bagian sisi layar. Nah, untuk layarnya kedua HP ini sama-sama memiliki ukuran layar sebesar 6,5 inch, yang dimana ini ukurannya sangat compact banget ya guys. Lalu untuk penempatan pansolnya dari kedua HP ini berbeda ya. Di sini Poco M3 Pro 5G untuk bagian pansolnya ada di bagian atas ya, di tengah-tengah tepatnya. Lalu di sini Realme 8 5G untuk bagian pansolnya ada di bagian sebelah kiri atas. Lalu untuk resolusinya pun juga kedua HP ini sama, yaitu menggunakan resolusi Full HD Plus dengan menggunakan panel IPS dan memiliki refresh rate 90 Hz. Di sini Poco M3 Pro 5G memiliki perlindungan layar Corning Gorilla Glass seri 3 ya guys. Lalu di Realme 8 5G nggak tahu nih untuk perlindungan layarnya pakai Corning Gorilla Glass berapa. Cuman untuk layarnya sih cukup kuat sih dari kedua HP ini kalau menurut saya. Lalu untuk pencerahannya sendiri di sini Realme 8 5G lebih unggul ketimbang Poco M3 Pro 5G ya. Di sini Realme 8 5G memiliki pencerahan hingga 600 nits dan Poco M3 Pro 5G cuma 500 nits aja. Jadi untuk masalah kecerahan Realme 8 5G lebih unggul ya guys. Dan untuk masalah kualitas warna sih menurut saya Realme 8 5G juga cukup oke kok ketimbang Poco M3 Pro 5G. Lalu kita pindah ke bagian sektor performa nih. Nah, untuk masalah performa kedua HP ini sama-sama
menggunakan chipset yang sangat powerful kalau menurut saya, yaitu MediaTek Dimensity 700 5G, yang menurut saya itu chipset yang sangat powerful untuk HP di kelas mid-range ya guys. Nah di sini untuk skor Antutunya sendiri, kedua HP ini nggak jauh beda kok mendapatkan skornya. Lalu untuk masalah kecepatan RAM-nya jelas ya, Poco M3 Pro lebih unggul ketimbang Realme 8 5G karena menggunakan versi RAM yang lebih di atas, yaitu UFF 2.2 ya guys. Tapi untuk pengalaman saat bermain game, kalau menurut saya memang si Poco M3 Pro 5G lebih unggul ketimbang Realme 8 5G. Di video sebelumnya kita udah ngetes ya untuk masalah performa dari kedua HP ini. Jadi untuk kalian yang belum nonton video tersebut, bisa aja langsung nonton video mengenai gaming test dari Realme 8 5G dan Poco M3 Pro 5G. Soalnya di situ kita udah ngejelasin secara detail performanya dari kedua HP ini dan juga masalah kenyamanan saat bermain game. Jadi tinggal meluncur aja ke video tersebut ya guys untuk masalah performanya. Lalu untuk masalah kapasitas baterainya, kedua HP ini sama-sama memiliki kapasitas sebesar 5000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 18 watt. Nah di sini untuk pemakaian normalnya, si Poco M3 Pro 5G buat main sosmed selama 1 jam berkurang sekitaran 7-8%. Lalu di sini buat main game selama 2 jam kita bisa berkurang sekitaran 15-17%. Terus juga buat nonton film dengan resolusi Full HD Plus di sini berkurang sekitaran 10-11%. Nah di sini Realme 8 5G agak sedikit irit nih untuk masalah baterainya. Di sini untuk main sosial media selama 1 jam nonstop berkurang sekitaran 6-7%. Lalu buat main game selama 2 jam berkurang sekitaran 16-18%. Terus juga buat nonton film di resolusi Full HD Plus di sini berkurang sekitaran 8-10%. Jadi untuk masalah baterainya, kedua HP ini lebih irit si Realme 8 5G ya guys. Tapi overall kedua HP ini sama-sama irit sebenarnya guys. Tinggal teman-teman bisa atur brightness aja. Untuk masalah baterainya menurut saya 5000 mAh itu cukup bagus banget ya buat HP sekelas mid-range dan cukup standar guys kalau menurut saya. Lalu kita pindah ke bagian sektor kamera. Nah untuk masalah kameranya, kedua HP ini sama-sama memiliki konfigurasi triple kamera dengan kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel, 2 megapiksel untuk lensa makro dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor ya guys. Nah di sini untuk hasil fotonya mungkin kalian bisa nilai sendiri aja. Tapi kalau menurut saya penilaian pribadi ya guys, di sini saya lebih milih si Poco M3 Pro 5G untuk masalah kualitas gambar yang dihasilkan dari kameranya si Poco M3 Pro 5G. Karena di sini warnanya pas dan untuk detailnya pun juga cukup bagus kalau menurut saya. Berbeda dengan Realme 8 5G, di sini detailnya agak sedikit ya kurang ya. Terus juga di sini untuk masalah perwarnaannya pun juga terlalu over menurut saya. Warnanya di sini terlalu dibuat-buat kalau kita lihat ya guys. Dan juga kalau misalnya kita foto di malam hari, si Poco M3 Pro 5G lebih unggul juga ketimbang Realme 8 5G. Di sini untuk detailnya masih oke dan untuk noise-nya nggak terlalu banyak ya. Tapi mungkin bisa kalian nilai sendiri aja nih untuk kualitas foto dari kedua HP ini untuk kamera belakangnya. Lalu untuk masalah perekaman videonya, kedua HP ini sama-sama mampu merekam di resolusi 1080p di 30 fps. Nah untuk videonya menurut saya cukup stabil ya guys dari kedua HP ini. Oke guys, jadi ini adalah hasil perekaman dari Realme 8 5G dan Poco M3 Pro 5G di resolusi Full HD Plus. Nah untuk ininya sih sangat stabil ya perekamannya dari kedua HP ini. Jadi mungkin kalian yang bisa nilai sendiri aja ya guys. Lalu untuk kamera selfie-nya, si Poco M3 Pro 5G memiliki resolusi 8 megapiksel dan Realme 8 5G memiliki resolusi 16 megapiksel ya guys. Nah untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri aja. Kalau menurut saya sih jelas ya, si Realme 8 5G buat kamera depannya lebih juara ketimbang Poco M3 Pro 5G ya guys. Untuk kamera depannya pun juga kedua HP ini sama-sama bagus ya, dan sangat stabil kalau menurut saya di resolusi Full HD Plus 30 fps. Jadi mungkin kalian yang bisa nilai sendiri aja. Ini baru bangun tidur nih. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Jadi untuk masalah kesimpulannya, kedua HP ini menurut saya sangatlah recommended banget nih. Entah dari Poco M3 Pro 5G ataupun dari Realme 8 5G. Jadi mungkin kalian bisa pilih aja ya antara Poco M3 Pro 5G atau Realme 8 5G. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, saya lebih pilih si Poco M3 Pro 5G. Karena saya mentingin untuk masalah performa. Apalagi saya suka banget main game. Jadi jawaban saya lebih pilih si Poco M3 Pro 5G. Tapi dari segi aspek layar dan daya tahan baterai, si Realme 8 5G ini lebih unggul ketimbang Poco M3 Pro 5G ya guys. Jadi mungkin kalian yang bisa nentuin aja. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @arapintekno. Jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit, and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Poco M3 Pro 5G, Realme 8 5G. Sama-sama bagus sih kalau menurut saya.